Dulu ia adalah raja tak terbantahkan di divisi kelas berat ringan UFC, seorang juara sejati yang tak pernah kehilangan gelar karena kekalahan di dalam oktagon. Namun pada November 2022, segalanya berubah. Cedera serius memaksa Jiri Prohaska melepaskan sabuk juaranya secara sukarela demi sebuah langkah penuh kehormatan yang hanya dilakukan oleh para petarung sejati. Sejak saat itu, perjalanan Prohaska berubah menjadi kisah penebusan. Ia 2 kali mencoba merebut kembali tahtanya, namun dihentikan oleh rival terbesarnya Alex Pereira yang menjadi mimpi buruk dalam 2 pertarungan terakhir mereka. Dengan rekor 0-2 melawan Pereira, banyak yang mulai meragukan Prohaska, tapi sang samurai belum selesai. Di UFC 311, ia membungkam keraguan dengan kemenangan telak atas mantan juara Jamahal Hill. Kemenangan itu seperti nyala api kecil yang kembali membara, dan ketika Magomed Ankalaev dinobatkan sebagai juara baru di UFC 313, sebuah peluang baru pun terbuka. Kini, sabuk emas kembali menggantung di udara, menanti pemilik sejatinya. Namun, drama tak berhenti sampai di sana. Pereira, sang petarung spektakuler dan magnet perhatian UFC, awalnya dijadwalkan menghadapi Ankalaev di UFC 317 pada 28 Juni, tapi badai datang dari arah yang tak terduga. Dalam sebuah unggahan yang kini telah dihapus dari platform X, Pereira mengklaim adanya negosiasi rumit dengan UFC. Bahkan ia menyebut bahwa akun miliknya sempat diretas. Akibat semua kekacauan ini, pertarungan ulang melawan Ankalaev tampaknya batal terjadi dalam waktu dekat. Lalu bagaimana dengan Prohaska? Bukankah ini saat yang tepat untuk kembali merebut singgasananya? Anehnya, pihak Prohaska juga menolak tawaran UFC untuk menggantikan Pereira. Hal ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah para petarung kelas berat ringan mulai gentar menghadapi dominasi Ankalaev? Namun semua spekulasi itu dijawab oleh manajer Prohaska, Tim Simpson, saat berbicara di The Ariel Helwani Show hari ini. Menurutnya, Jiri bukan menghindar, tapi memilih jalan yang berbeda dengan alasan adanya jalan pendidikan yang dijelaskannya dengan mengatakan, ya, mereka bertanya apakah Jiri bisa melakukannya. UFC hanya ingin tahu apa saja pilihan mereka, dan saya merasa itu mungkin bukan pilihan yang pasti. Dia sedang menjalani ujian, itu sah. Dia menundanya berkali-kali. Saya tidak bisa menunda ujian ini. Jadi, dia ingin menyelesaikan ujian, namun dia juga telah melakukan banyak hal dengan pemberitahuan singkat untuk ujian tersebut sebelumnya. Dan dia seperti, wah, saat dia menjalani camp pelatihan yang lengkap, dia terlihat jauh lebih baik karena dia sangat tekun menjaga tubuhnya. Jadi, saya rasa dia tidak akan menjadi orang yang mudah direkrut dalam waktu dekat. Kata manajer Prohaska menjelaskan alasan di balik kliennya juga terkesan menolak pertarungan gelar melawan Ankalaev. Di tengah gemuruh arena dan sorotan lampu oktagon, Jiri Prohaska diam-diam sedang fokus menghadapi ujian universitas di Universitas Masaryk, Republik Ceko. Mantan juara yang biasa bertarung dengan darah dan keringat kini sedang menaklukkan medan perang yang lain, kelas dan buku pelajaran. Sementara perebutan gelar di UFC kembali menjadi teka-teki. Siapakah di antara mereka yang akhirnya siap melawan sang juara saat ini, Magomed Ankalaev? Selasa lalu dunia MMA diguncang oleh pengumuman mengejutkan dari Presiden UFC, Dana White. Dalam konferensi pers yang penuh tensi, White menyampaikan kabar besar. Sang juara bertahan kelas ringan, Islam Makhachev, secara resmi mengosongkan sabuk juaranya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Makhachev kini memilih untuk naik kelas dan memburu kejayaan baru dengan menantang bintang baru divisi welter, Jack Della Maddalena. Langkah ini langsung membuka babak baru dalam kisah perebutan tahta kelas ringan UFC. Tak butuh waktu lama bagi Dana White untuk mengisi kekosongan itu. Dalam nada penuh antusias, ia mengumumkan laga megah yang akan menjadi sorotan utama UFC 317 bertepatan dengan puncak perayaan International Fight Week, Ilia Topuria versus Charles Oliveira, perebutan gelar kelas ringan yang kini tanpa pemilik. Namun, drama tak berhenti di situ. Beberapa saat setelah pengumuman resmi tersebut, Ilia Topuria memecah kesunyian dengan pernyataan tajam yang langsung menyulut bara.
Dalam unggahannya di media sosial, El Matador mengecam keputusan Makhachev, menuduhnya melarikan diri dari pertarungan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan sejati antara mereka. Topuria tidak hanya menyerang Makhachev, ia juga mengalihkan fokusnya kepada lawannya di UFC 317, Charles Do Bronx Oliveira. Perseteruan verbal antara Topuria dan Oliveira sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan. Ketegangan mereka memanas di jagat maya, dengan saling sindir yang semakin intens seiring waktu berjalan. Topuria bahkan secara terang-terangan menyebut rekam jejak Oliveira sebagai berlubang mengungkit kekalahannya dari petarung-petarung seperti Cub Swanson dan mempertanyakan konsistensinya di dalam oktagon yang disebutkannya dengan mengatakan, Oliveira, even this what I was telling you before, like when you got 10 losses in your record, that's not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that's 10. Yeah. Like when you walk in with a guy that has 10 losses, the level of confidence is completely different. It's completely different than when you walk in with a guy that it's undefeated. Right. He's a dangerous guy in the striking, in the ground game, everywhere you look at him, he's a dangerous guy. He never takes a lose. That's a different mentality. You gotta have to kill him to give up. Satu tebaran ancaman ini masih harus dibuktikan lagi apakah benar-benar akan terjadi. Namun, tak bisa disangkal bahwa Charles Oliveira bukanlah nama sembarangan. Do Bronx adalah veteran yang telah menempuh jalan berduri di dunia MMA. Ia jatuh berkali-kali, tapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit dengan keganasan dan ketangguhan luar biasa. Di balik deretan kekalahan tersimpan kemenangan-kemenangan epik atas nama-nama besar dalam sejarah kelas ringan UFC. Oliveira adalah teka-teki yang sulit ditebak. Dengan teknik grappling kelas dunia dan ketenangan di tengah badai, ia bukan hanya petarung, tapi ia adalah ancaman yang tak pernah bisa diremehkan. Dalam wawancara terbarunya, Oliveira mengungkapkan bagaimana ia akan menghadapi Topuria. Dengan nada tenang, penuh percaya diri, ia menyiratkan bahwa pengalaman, ketahanan, dan visinya dalam bertarung akan menjadi kunci utama. Ia tak peduli dengan ocehan lawan, karena di dalam oktagon, semua omong kosong akan diuji oleh kenyataan yang juga dijelaskannya dengan mengatakan, Dá aquele friozinho na barriga de novo? Cara, na realidade, se você falar que nunca vai dar um frio na barriga, é mentira, né? É um jogo, você tem que estar pronto para isso. A gente sabe do peso de que não é só os brasileiros, milhares de pessoas que são apaixonadas por mim e que eu sou muito grato por isso. Eu tenho certeza que, né, o palco lá em Las Vegas vai ter muita gente torcendo e vibrando por mim. É isso que eu sempre peço, igual eu falei, igual eu fiz na minha postagem lá, dia 28 eu vejo vocês, minha família, é isso que eu quero. Vamos estar com aquela torcida em peso, fazer essa festa gigantesca e no final de tudo sai que aqui nosso braço erguido, que esse cinturão gigantesco na nossa cintura. Semakin hari, pergolakan pertarungan di arena UFC memang semakin menghibur untuk disaksikan. Meski dibalik semua pemasangannya tersimpan sekelubit mengatasnamakan bisnis, akan tetapi pertarungan tetaplah pertarungan yang akan melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dan dari sini penggemar akan benar-benar diuji bagaimana mereka sebenarnya memilih para jagoannya di kancah perseteruan oktagon. Gilbert Burns adalah nama yang telah lama dihormati di dunia UFC. Namun, tak banyak yang bisa melupakan salah satu malam paling mengguncang dalam kariernya, dari pertarungan epik melawan Khamzat Chimaev di tahun 2022. Saat itu, publik memperkirakan Burns akan menjadi mangsa empuk bagi mesin tak terkalahkan asal Rusia tersebut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Burns tampil berani dan tanpa gentar mendorong Chimaev hingga ke batas kemampuan. Duel itu menjadi laga penuh darah, tenaga, dan harga diri, dan pada akhirnya, meskipun ia kalah secara angka, ia menang secara moral. Pertarungan itu mendapat penghargaan Fight of the Night dan nama durinya pun bergema lebih luas dari sebelumnya. Namun kemenangan dalam kekalahan itu membawa konsekuensi yang tak terduga. Dalam refleksi jujurnya, Burns mengakui bahwa usai pertarungan tersebut, ketenaran dan limpahan materi mulai mengaburkan tujuannya. Saya mendapat banyak penggemar, banyak pengakuan. Itu bukan hal buruk, itu luar biasa. Saya mulai menerima sponsor, lebih banyak peluang, orang-orang mengenali saya di jalan.
Platform saya tumbuh dan saya mulai menikmati hasil dari kerja keras saya. Saya mulai tergelincir sedikit demi sedikit, bepergian, menikmati hidup, menghasilkan uang. Saya mulai menjauh dari diri saya yang dulu sebagai Durinho yang lapar, yang hidup di gym, yang bermimpi menjadi juara dunia. Saya tidak menyalahkan kesuksesan itu, tapi itu jelas membuat saya menyimpang dari jalan yang saya tetapkan sendiri. Beginilah pengakuannya seperti yang dikutip dari media bjpen.com. Sejak malam heroiknya melawan Chimaev, Burns hanya memenangkan 2 dari 5 laga. Ia harus menelan kekalahan pahit dari 3 lawan tangguh. Belal Muhammad, Jack Della Maddalena, dan Sean Brady, semuanya nama besar yang kini menguasai puncak divisi welter. Tapi terlepas dari siapa lawannya, fakta tetap berbicara. Burns kini dalam posisi terpojok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.